Adik-adik, kali ini ada warta tambahan. Sudah memasuki bulan Mei, adik-adik masih ingat celengan ini? Ya, kita ada namanya program Aku Suka Membagi. Seperti cerita kakak minggu lalu, kita harus mau berbagi dengan siapa saja. Nah, mulai minggu ini tanggal 2 Mei sampai nanti minggu tanggal. Adik-adik, berdiri yuk. Kita akan menyanyikan Mars PKPA. Adik-adik, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan menyanyikan nyanyian pembukaan dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku, bait 1. Adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami di sini dalam ibadah impa pada pagi hari ini. Tuntunlah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya boleh terlaksana dengan baik dan benar. Tuhan Yesus pimpin kami semuanya agar ibadah pada pagi hari ini boleh terlaksana dengan baik pula. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, pimpinlah kami semuanya dari apapun resikonya, apapun yang ada dalam hambatan kami pada pagi hari ini, biarlah Engkau sajalah yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Haleluya, amin. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, kita akan bermazmur dari Mazmur 28, ayatnya yang ke-9. Nah, adik-adik, kita akan membacakan mazmur seperti bermazmur ya adik-adik. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Adik-adik,
Kita akan kembali menyanyi dari Kidung Ceria 114, Anak-anak Pujilah bait 1. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi di hari Minggu pagi ini di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari ini ketemu salam kenal sama Kak Egi dari Betania. Hari ini dalam rangka pertukaran kakak layan Mupel Jakarta Timur. Jadi hari ini Kak Egi akan melayani di ibadah minggu pelayanan anak adik-adik dari Cawang Baru. Oke, sebelum kita mulai ibadah pelayanan anak kita di pagi hari ini, khususnya di pelayanan firman, mari nih adik-adik Kak Egi mau ajak adik-adik semua disiapkan dulu Alkitabnya dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-30. Ayo, Ulangan itu perjanjian apa? Perjanjian lama ya. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Disiapin ya, Kitab Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sudah siap Alkitabnya? Ditandai boleh, dan kita biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita sama-sama membaca Alkitab, mari nih adik-adik Kak Egi ajak adik-adik untuk kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk kita bisa mengerti dan memahami serta melaksanakan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kehidupan hari lepas hari kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari yang cerah ini Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, dan segar. Puji syukur kami ucapkan kepadamu atas limpah rahmat berkat, sehingga kami dalam keadaan sehat hingga saat ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya ya Bapa, ibadah impah hari ini boleh jadi hanya dalam berkat campur tangan Tuhan saja. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau mau tenangkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud dari firman-Mu, merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak terang Tuhan. Berkati juga kakak layan ya Bapa yang akan membacakan, yang akan menceritakan firman-Mu. Kiranya beliau dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam anak-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita akan membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Ulangan, ayatnya 30, pasal 30 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Kak Egi undang adik-adik semua bangkit berdiri. Sudah terbuka Alkitabnya, kita akan membaca secara bersama-sama Kitab Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kita baca secara bersama-sama ya adik-adik, nggak usah keburu-buru. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka
Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian pembacaan Alkitab kita pagi ini. Terpujilah Kristus. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke, adik-adik, tadi kita baca firman Tuhan dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama, betul. Kitab Ulangan ini ada di Perjanjian Lama. Kalau adik-adik buka nih kitab Perjanjian Lama, itu kitab Ulangan adalah kitab kelima dari kitab Perjanjian Lama. Yang pertama apa ya coba? Kitab Kejadian. Yang kedua kitab Keluaran. Yang ketiga kitab Imamat. Yang keempat Bilangan. Yang kelima Ulangan. Jadi kitab Ulangan ini adalah kitab Taurat yang kelima, yang isinya berupa kumpulan pengulangan-pengulangan kejadian dari Alkitab yang pertama, kitab Kejadian, sampai kitab Bilangan. Nah, kitab Ulangan ini khususnya pada pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-10 ini mau menceritakan mengenai ada berkat ketika kita patuh, ada kutuk ketika kita tidak patuh atau melawan. Jadi, di sini mau menceritakan mengenai perjalanan Nabi Musa membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan, tanah apa yuk? Tanah Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, waktu yang dibutuhkan nih oleh bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, siapa coba yang tahu berapa lama waktunya? 5 tahun kah? 10 tahun kah? 20 tahun, 50 tahun, apa 100 tahun kayak gini ya? Ayo, kira-kira ada yang inget nggak? Ayo, ada yang jawab 40 tahun? Betul, jadi yang dibutuhkan waktunya itu adalah 40 tahun. Adik-adik bayangin coba, umur kita aja kalau kita dikasih kesehatan bisa mencapai umur 70 tahun aja, itu udah puji Tuhan. Ini bangsa Israel diberikan waktu oleh Tuhan, perjalanan dari bangsa Mesir atau tanah Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu 40 tahun, setengah lebih dari usia manusia. Bayangin dong adik-adik, di tengah-tengah perjalanan itu mereka udah menghadapi suka, duka, tawa, tangis, kesedihan secara bersama-sama, dan pasti udah generasi ke generasi ya. Jadi belum tentu yang keluar dari tanah Mesir dia bisa sampai ke tanah Kanaan. Kalau masih diberikan kesehatan, umur panjang, dia bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi kalau enggak berarti sudah bergenerasi ke anak cucunya. Nah, kenapa ya selama itu ya Tuhan memberikan waktu kepada bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, kok bisa lama banget ya kayak gini? Satu, memang karena zaman dulu itu kan nggak kayak kita, nggak kayak punya mobil, yang nggak kayak yang bisa naik pesawat, bisa dalam waktu 6-7 jam ke luar negeri. Nah itu zaman dulu nggak ada yang kayak gitu. Yang kedua adalah karena sifat dari bangsa Israel. Adik-adik tahu dong, bangsa Israel terkenalnya dengan sebutan apa yuk? Tegar tengkuk.
tegar tengkuk tuh kalau yang baru pertama kali dengar, apa sih Kak Egi? Tegar tengkuk itu artinya adalah keras kepala. Jadi bangsa Israel ini nih, bangsa orang-orang yang keras kepala. Jadi kalau nanti nih dia butuh sama Tuhan, dia akan minta pertolongan sama Tuhan. Dia akan berdoa, dia akan baca Alkitab. Tapi nanti setelah itu, setelah permintaannya terkabul, dia akan kembali lagi hidup foya-foya, hidupnya menyembah berhala, hidupnya nggak setia sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan Allah melihat bangsa Israel yang hidupnya masih tidak sungguh-sungguh terhadap Allah, sehingga dibuatlah dia harus menjalani perjalanan selama 40 tahun lamanya. Nah, Musa yang pada saat itu menjadi pemimpin bangsa Israel itu menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa memang bangsa Israel ini dari keluar tanah Mesir ke tanah Kanaan itu memang memiliki suka duka perjalanan, memiliki banyak naik turunnya. Jadi kadang yang tadi kayak Egi bilang, kadang baik, kadang balik lagi ke nyembah berhala, kadang kalau lagi susah minta tolong sama Tuhan, dia udah dikasih balik lagi ke sifatnya yang lama atau menyembah berhala, seperti itu. Nah, seringkali bahwa Musa melihat bahwa bangsa Israel ini juga memberontak, bahwa bangsa Israel ini tidak mau mendengarkan atau menaati perintah Tuhan. Dia lebih akhirnya condong ke ajaran-ajaran lain, menyembah berhala seperti yang tadi Kak Egi bilang. Oleh sebab itu Musa benar-benar berharap bahwa bangsa Israel ini ketika nanti masuk ke tanah Kanaan, mereka menjadi manusia baru seutuhnya. Manusia baru seutuhnya itu maksudnya gimana Kak Egi? Bukan yang jadi ganti bentuk, ganti muka, bukan. Tapi adalah manusia baru yang pikirannya baru, hatinya baru, yang benar-benar mau taat setia terhadap segala perintah dan ajaran firman Allah. Itu maksudnya manusia baru. Nah, oleh sebab itu Musa ini mau sungguh-sungguh mengajar bahwa bangsa Israel ini untuk hidup dalam ketaatan. Kenapa sih Musa benar-benar mau mengajarkan bangsa Israel ini harus hidup taat, nggak boleh yang melawan, membangkang gitu. Karena di dalam hukum perjanjian, di kitab perjanjian lama yang sebelumnya, itu sudah jelas bahwa di situ tertulis di firman Tuhan, mereka yang mau hidup di dalam Tuhan, mereka nantinya akan diberkati, mereka artinya nantinya akan diberikan kehidupan yang baru. Bahkan kalau adik-adik baca nih di ayatnya yang kelima, di Ulangan 30 ayat 1-6 ini, di ayat kelima itu dikatakan bahwa bangsa Israel akan diberkati dan menjadi lebih banyak daripada nenek moyang mereka. Mereka menjadi beranak pinak, menjadi cucu, banyak banget, menjadi bangsa terbesar di dunia. Nah, tapi Musa juga memberitahu bahwa Allah juga dapat memberikan penghukuman. Tapi yang harus diingat oleh bangsa Israel adalah penghukuman itu adalah pembelajaran buat bangsa Israel supaya menjadi manusia yang lebih baik. Ingat bahwa penghukuman Allah itu bukan hanya untuk menghukum, hanya untuk memberikan penderitaan, tetapi hukuman Allah itu adalah kasih dan sumber kasih. Di dalamnya juga ada rasa kasih Allah yang sangat tinggi kepada kita, karena Allah sangat menyayangi kita, sehingga Allah memberikan penghukuman supaya kita sadar dan akhirnya kembali lagi ke jalan Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Egi sekarang mau tanya, siapa yang tahu arti kata taat? T-A-A-T, taat. Ingat kan ada lagu sekolah minggu yang seperti itu. Coba siapa yang tahu apa arti taat? Ayo, ada yang bilang patuh, ada yang bilang apa lagi? Kayak gitu, coba denger. Ada yang bilang rajin, ada yang bilang apa lagi? Nggak melawan, ada yang bilang apa? Nggak membangkang. Nah, kayak dikasih tahu nih, semua jawaban adik-adik itu benar. Jadi, arti kata taat, kalau adik-adik buka nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya bisa senantiasa tunduk patuh
Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga tidak berlaku curang, setia, itu masuk ke dalam arti taat. Yang ketiga bisa juga artinya saleh atau rajin beribadah. Coba aja adik-adik buka di KBBI ya. Nah, taat itu gimana sih bentuk ketaatan kita kepada Tuhan? Sebagai kita nih anak-anak Tuhan, anak-anak terang Tuhan, berarti kita harus menerapkan atau mencerminkan dalam kehidupan kita itu sebagai sifat taat. Gimana ya caranya Kak Egi? Pasti adik-adik juga udah pernah ngelakuin ataupun melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Cuma kadang-kadang adik-adik lupa atau enggak males. Nih Kak Egi ingetin. Yang pertama itu adalah berdoa. Jadi harus berdoa, itu adalah salah satu bukti ketaatan kita terhadap Tuhan. Kita mengucap syukur dalam setiap kejadian, dalam setiap keadaan kepada Tuhan, kita berdoa. Yang kedua apa Kak Egi? Yang kedua adalah membaca Alkitab. Kita sebagai pedoman hidup kita yaitu ya Alkitab. Ya kan? Jadi dengan kita membaca Alkitab, kita selalu diingatkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita bisa menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang, anak-anak yang mencerminkan sifat kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga apa nih kayak gini? Yang ketiga dalam perilaku kita sehari-hari, yaitu menolong sesama. Menolong sesama itu adalah sifat taat kita terhadap Tuhan. Menolong sesama tuh maksudnya gimana? Menolong yang membutuhkan doang kayak gini. Ya juga menolong sesama itu bisa menolong teman, bisa menolong saudara, bisa menolong ayah, ibu, membantu oma, opa kita. Itu juga termasuk dalam bentuk ketaatan kita terhadap Tuhan. Itu tiga tuh. Ayo belajar, berdoa, baca Alkitab, sama yang ketiga adalah menolong sesama. Yang keempat apa Kak Egi? Yang keempat itu adalah belajar. Kok belajar jadi bentuk taat ya? Karena adik-adik ingat tugas adik-adik sebagai anak-anak tuh apa yang utama? Belajar, benar. Belajar buat apa Kak Egi? Supaya bisa mencapai cita-cita, supaya bisa jadi orang sukses. Ya, Kak Egi ingetin nih, kalau kalian bisa mau rajin belajar, kalian benar-benar mempergunakan waktu dan juga kesempatan yang diberikan oleh Tuhan lewat orang tua adik-adik bisa belajar, bisa sekolah, itu adalah salah satu berkat Tuhan. Kalau adik-adik pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau adik-adik benar-benar mempergunakannya, adik-adik bisa naik kelas, bisa lanjut ke kuliah, bisa kerja, dan akhirnya bisa mencapai cita-cita adik-adik. Itu salah satu sifat taat atau bentuk ketaatan kita terhadap Tuhan. Udah 4 ya kayak gini ya, udah keempat. Satu lagi yang kelima adalah mematuhi nasihat orang tua. Adik-adik harus ingat orang tua kita, mama papa kita ini nih yang kadang disebelin sama adik-adik, itu merupakan wakil Allah di tengah-tengah dunia. Adik-adik harus ingat itu, bahwa mama papa itu adalah wakil Allah, wakil Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Jadi adik-adik gak boleh melawan, gak boleh marah-marah, gak boleh gak mematuhi perintah. Karena sama aja adik-adik itu menyakiti hatinya Tuhan Yesus. Kalau adik-adik melawan, nggak mendengarkan perintah mama papanya, sama aja itu adik-adik nggak sayang sama Tuhan Yesus. Ya, jadi ketika adik-adik mendengar, mengikuti perintah dari mama papa, itu sama aja adik-adik mendengar dan menaati perintah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus ingat, kita taat sama orang tua sama aja kita mendengarkan perintah Tuhan. Tuh, ada 5 ya, diingat-ingat ya. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua baca Alkitab, yang ketiga tadi menolong sesama, yang keempat belajar, dan yang kelima adalah yang terakhir mematuhi nasihat orang tua. Ingat ya adik-adik ya, kelima itu merupakan bentuk ketaatan kita terhadap Tuhan Yesus di dunia ya. Nah, kalau adik-adik sudah melakukan semua ketaatan itu nanti akan berbuah menjadi kebaikan dan berkat. Maksudnya gimana ya Kak Egi ya? Jadi berkat, jadi kebaikan, ya adik-adik nggak rugi.
adik-adik akan selalu diberkati, akan diberikan kebaikan. Meskipun nih, memang nih misalnya adik-adik belajar, mungkin aja kan nggak diberkatinya secara langsung, tapi adik-adik diberkatinya, nih adik-adik kan 1 semester, terus adik-adiknya diberkatinya naik kelas, atau diberkatinya sama Tuhan Yesus, adik-adik bisa mencapai cita-cita. Itu adalah berkat karena adik-adik taat sama Tuhan dengan menjalankan perintahnya sebagai anak-anak, yaitu belajar. Itu salah satu keuntungan, salah satu berkat yang Tuhan Yesus berikan buat adik-adik ya. Jadi pasti segala ketaatan, segala kebaikan kita pasti akan dibalas sama Tuhan. Meskipun mungkin tidak secara langsung saat itu, tapi nanti Tuhan gak pernah tutup mata. Tuhan akan selalu ingat apa yang adik-adik buat. Jadi kalau adik-adik taat, kalau adik-adik membangkang, Tuhan pasti akan selalu ingat. Dan hukuman Tuhan itu selalu ada. Ingat ya adik-adik ya. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan juga harus melakukan sifat taat supaya adik-adik yang tadi Kak Egi bilang selalu diberkati melalui adik-adik sendiri atau melalui orang tua adik-adik, melalui mama, papa, oma, opa, adik-adik akan selalu diberkati. Yakini dan percaya kalau adik-adik akan mendapat kebaikan dan mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Ya, jangan selalu maunya kita melakukan kebaikan, kita melakukan ketaatan karena mau imbalan. Ingat adik-adik, Tuhan selalu tahu apa yang ada di hati sama apa yang ada di pikiran kita. Jadi kalau kita ngelakuinnya karena butuh imbalan, karena mau supaya dapat, oh nih anaknya rajin nih, gitu, Tuhan nggak mungkin adik-adik bisa dikasih berkat sama Tuhan ya. Jadi adik-adik harus percaya, harus tulus, harus ikhlas kelak bahwa janji Allah itu akan pasti adik-adik rasakan. Kalau adik-adik taat, adik-adik setia, tulus, ikhlas melakukannya. Sebaliknya nih, kalau adik-adik nggak taat, membangkang, ngelawan orang tua, males berdoa, males baca Alkitab, apalagi males belajar, siap-siap deh adik-adik. Yang dapat adik-adik terima itu adalah hukuman. Misalnya nih, hukumannya apa sih Kak Egi? Tuhan emang bisa ngasih hukuman apa? Jangan salah, bisa apa? Nggak naik kelas 1. Kalau nggak naik kelas apa? Malu, dikata-katain, malu, teman-temannya pada naik kelas, bisa selangkah lebih tinggi lagi daripada adik-adik itu ya. Nah, jadi kita gimana sih harus benar-benar sungguh-sungguh, harus benar-benar menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan. Kayak kasih tipsnya. Yang pertama adalah adik-adik harus punya tekad yang kuat. Tekad itu maksudnya gimana sih Kak? Tekad itu berarti adik-adik benar-benar sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa adik-adik berbuat baik. Ingat, adik-adik berbuat baik pasti akan ada kebaikan atau berkat yang adik-adik akan terima. Asal adik-adik harus tulus ikhlas ya. Yang pertama itu harus ada tekad. Itu harus dalam hati dan pikiran adik-adik. Yang kedua adalah adik-adik harus punya energi positif. Energi positif itu maksudnya gimana Kak? Energi positif itu kalau adik-adik suka cita, adik-adik seneng ngelakuinnya, adik-adik selalu tersenyum, itu adalah energi positif. Dan itu akan terbawa dengan orang-orang di sekeliling adik-adik. Orang-orang di sekeliling adik-adik juga yang mungkin awalnya mau marah-marah, gara-gara adik senyum, adik-adik selalu ramah, nah orang-orang kira nggak jadi marah gitu, karena adik-adik mencerminkan energi yang positif. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang jangan lupa adalah menyerahkan segala sesuatu, kekhawatiran kita, segala sesuatu kondisi kita sama Tuhan Yesus. Apalagi nih di tengah pandemi kayak gini yang kita nggak tahu kapan selesainya. Kayak gini ya, bosen aku sekolahnya dari rumah mulu kayak gini. Bosen, kapan ya aku bisa sekolah lagi? Nah, dengan segala keadaan pandemi ini kita harus benar-benar sabar, harus benar-benar bawa dalam doa, bawa dalam setiap kehidupan kita, bahwa semua kehidupan kita ini pasti Tuhan ada yang ngatur. Mungkin saat ini kita dikasih pergumulan bahwa kita harus nih
sama-sama menahan diri, sama-sama harus belajar dari rumah, nggak bisa ketemu temen, nggak bisa senda gurau gitu, sampai nanti kondisinya mungkin sudah lebih aman lagi. Itu adalah salah satu bentuk ketaatan kita, menaati prokes, menaati pakai masker, 5M tuh, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya, menjauhi kerumunan. Itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kita, dan itu Tuhan lihat ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kalau adik-adik bisa melakukan semua itu dengan tekad yang bulat, dengan energi yang positif, dan selalu menyerahkannya kepada Tuhan, itu pasti adik-adik akan mendapat berkat. Percaya sama Kak Egi ya, meskipun gak secara langsung, tapi adik-adik pasti nantinya akan mendapat berkat dari Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan orang tua adik-adik, dalam kehidupan keluarga adik-adik, dalam kehidupan sekolah. Adik-adik pasti akan menjadi berkat, dan adik-adik dapat merasakan kasih nyata, cinta Tuhan Yesus buat adik-adik. Adik-adik bisa mencapai cita-cita, menjadi orang sukses. Itu semua adalah berkat Tuhan ya. Jadi adik-adik, mulai saat ini tetapkan dalam hati adik-adik, ya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, aku mau mengasihi Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Demikian pembacaan kita pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam aktivitas. Ayo, kita siapkan karton warna-warni. Lalu siapkan alat tulis dan alat mewarnai. Dan jangan lupa siapkan gunting dan lem. Nah, adik-adik, cetak kedua telapak tangan pada karton. Buat 10 buah loh batu kecil-kecil. Lalu kita gunting semua. Tempel pada masing-masing jari. Lalu tuliskan pada masing-masing loh batu adik-adik mau taat apa. Contoh ya, rajin IMPA, tidak bohong, dengar-dengaran orang tua. Nah, untuk anak balita dan TK boleh dibuat gambar hati pada semua loh batu. Ya, dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Adik-adik sudah mendengar firman Tuhan kan? Jangan lupa ya untuk dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, supaya adik-adik menjadi berkat di kehidupan sehari-hari. Adik-adik, mari kita respon firman Tuhan yang sudah kita dengar dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Di pagi hari ini doa syafaat akan dibuka oleh teman kalian, Mika, dan akan ditutup oleh kakak. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami datang lagi ke hadirat-Mu yang kudus ini, Bapa. Kiranya Engkau mau berkati kami, Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin berdoa. Kiranya Engkau mau berkati bangsa kami ini, Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau pulihkan dari virus COVID-19 ini, Bapa, dan juga dari segala virus yang lainnya, Tuhan, agar keadaan di negara kami ini boleh normal kembali. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati mereka semua. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan juga, serta kebijaksanaan juga
dalam memimpin bangsa kami ini Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk GPIB Cawang Baru, khususnya untuk Ibu Pendeta, para majelis, dan juga kakak-kakak layan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan selalu kepada mereka, Tuhan juga kiranya berikan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh melayani dengan baik dan benar. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Tuhan, GPIB Cawang Baru. Kiranya Tuhan mau berikan kami berkat, Tuhan, supaya kami boleh mempunyai rumah ibadah tetap, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam rangkaian doa syafaat kami di pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, di mana mereka selalu ada dalam mendidik, membimbing kami, mencukupi kebutuhan kami melalui pekerjaan mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka, supaya pekerjaan mereka juga bisa menjadi berkat, bisa mencukupi kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kakak-kakak layan yang selalu ada setiap minggunya untuk melayani kami. Berilah kakak layan kami kesehatan, berilah kakak layan kami berkat Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Seperti biasa, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititip ke mamanya, agar bisa diberikan kepada majelis yang akan datang ke rumah adik-adik. Kita akan mengiringi persembahan kita dari Kidung Ceria 356, Kubri Persembahan. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan melihat warta PA. Menyatakan terang
tambahan. Sudah memasuki bulan Mei, adik-adik masih ingat celengan ini? Ya, kita ada namanya program Aku Suka Membagi. Seperti cerita kakak minggu lalu, kita harus mau berbagi dengan siapa saja. Nah, mulai minggu ini tanggal 2 Mei sampai nanti minggu tanggal 6 Juni, adik-adik selain uang persembahan, adik-adik juga kumpulkan ya uang untuk membantu teman-teman kita yang ada di Spellcase di Lampung nanti. Nah, caranya adik-adik masukkan juga uangnya ke dalam amplop, dititip di mama papa, nanti biar mama papa yang antar ke kakak-kakak layan. Kalau sudah terkumpul di tanggal 6 Juni nanti akan ada yang membawa buat teman-teman kita yang membutuhkan di pos Spellcase. Dan tidak juga hanya uang, adik-adik juga bisa loh memberikan ceria, kitab, buku cerita, alat tulis, atau alat sekolah yang lain yang baru ataupun bekas tetapi masih layak pakai ya, jangan yang sudah robek-robek ya, buat membantu teman-teman kita yang membutuhkan di pos Spellcase nanti. Ayo kita menjadi pelaku firman Tuhan, mau saling berbagi. Jadi kita sama-sama sukseskan program ini ya. Aku Suka Membagi. Terima kasih. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 360, Bapa Antarlah Kami. Adik-adik, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus melingkupi kami di dalam kehidupan ini. Amin. Adik-adik, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, ibadah tanggal 9 Mei 2021 sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.